Halo, assalamualaikum sobat lapar. Kembali lagi bersama Hikmah Zizi di makan enak, enak, enak. Aduh, pengen ngemil nih. Kira-kira bikin apa ya yang simple? Oke, di sini aku mau coba bikin cimol anti meledak. Sebagaimana yang banyak terjadi di dalam membuat cimol itu, biasanya ketika menggoreng banyak yang meledak ya, dan adonannya jadi keras. Aku akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat cimol yang empuk. Ikutin terus ya channel Hikmah Zizi di makan enak, enak, enak. Cekidot. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya like, komen, dan subscribe Hikmah Zizi di makan enak, enak, enak. Oke, ini ada beberapa bahan yang sudah aku siapkan. Yang pertama ada 1/4 tepung tapioka atau sagu tani ya. Ada air secukupnya dan ada bon cabai, atau bisa juga pakai taburan cabai ya. Ada masako, bawang putih, ketumbar, dan garam. Langkah pertama yang aku lakukan adalah menghaluskan bumbu yang sudah disiapkan, yaitu menghaluskan bawang putih dan ketumbar serta garamnya ya. Ya, di sini aku tumpahkan semua ke dalam ulekan. Lalu aku haluskan sampai halus, benar-benar halus ya, karena ini untuk dicampurkan ke dalam adonan cimolnya agar rasanya gurih dan enak. Ya, bumbunya sudah rata ya sobat, seperti ini kira-kira. Dan aku akan memasukkan air ke dalam panci untuk dipanaskan dan dicampurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Aku sudah menyalakan kompornya ya. Kita tunggu sampai sedikit mendidih dan aku langsung memasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dan langkah kedua, aku masukkan adonan ke dalam tempat lain ya. Aku masukkan sedikit demi sedikit. Ini aku sisain supaya bisa menjadi cadangan jika nanti adonannya terlalu cair ya. Ini aku sudah masukkan semua bahannya, tapioka, dan aku tambahkan penyedap rasa ya, sesuai selera penyedap rasanya, tapi secukupnya saja. Lalu air yang tadi kita rebus sudah mendidih dan kita masukkan perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Jangan dimasukkan semuanya dulu ya. Usahakan semua tepung tapiokanya terkena air didihannya agar kenyalnya merata. Ya, di sini aku menumpahkannya sedikit-sedikit ya. Lalu mengaduknya perlahan-lahan dan aku tambahkan lagi airnya supaya kenyalnya merata. Setelah ditambahkan air, jangan lupa diaduk-aduk ya. Ya, setelah dituang, aku akan mengaduknya sampai rata ya, sampai adonannya kalis. Karena ini masih panas, jadi aku menggunakan sendok terlebih dahulu. Bahan ini juga bisa dibuat untuk membuat cireng ya, tapi sedikit berbeda caranya. Kalau cimol hanya di bulat-bulat saja, tapi cireng harus dibuat 2 adonan kering dan basah. Nanti kita coba buat ya guys. Oke, aku masukkan bahan yang sisanya
tapioka yang tersisa aku masukkan semua ya, karena terlalu cair adonannya. Aku ratakan semua dan aku aduk kembali sampai kalis. Kalau sudah tidak panas, sebaiknya pakai tangan ya, supaya cepat dan merata. Ya, kita ratakan semuanya ya, supaya adonannya kalis. Dan aku akan memulai mengaduk dengan menggunakan tangan karena adonannya sudah sedikit mendingin, supaya lebih merata ya adonannya. Ya, di sini aku meratakannya dengan tangan. Aku akan membuat adonan ini menjadi kalis dan gampang untuk dibentuk ya. Hati-hati jika masih panas. Ini masih agak panas sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, ini adonannya sudah mulai merata ya, seperti ini kira-kira. Dia tidak terlalu lengket dan tidak terlalu keras. Jika adonannya terlalu lengket, bisa ditambahkan tepung tapioka lagi ya. Dan tambahan tapioka itu tidak akan mempengaruhi kekenyalan cimolnya nanti, malah akan lebih kenyal jika ditambahkan. Oke, aku sudah menyiapkan tempat untuk cimol yang sudah dibentuk. Aku menaburkan sedikit tepung tapioka agar tidak lengket di tempatnya nanti. Kita mulai membentuknya bulat-bulat ya. Karena ini adonannya agak lengket, jadi aku akan menambahkan sedikit tapioka. Seperti ini ya. Lalu kita bulatkan perlahan-lahan sampai bentuknya menjadi bulat. Ini agak lengket ya sobat. Aku akan menambahkan tapioka sedikit. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nanti jika bentuknya belum terlalu bulat, bisa diratakan lagi. Seperti ini, kita bulatkan semua. Oke, sedikit demi sedikit. Ukurannya sesuai selera ya, bisa besar-besar dan bisa kecil-kecil. Kalau ini aku buatnya dengan ukuran besar-besar seperti ini. Ya, sudah selesai membentuk adonan, saatnya kita lanjut untuk menggoreng. Aku sudah siapkan wajan dan minyak, lalu aku masukkan langsung ke dalam minyak. Dan yang paling penting adalah minyaknya ketika kita menggoreng tidak boleh panas. Jadi aku ini di sini belum menyalakan apinya supaya nanti tidak meledak adonannya ya. Aku masukkan ke dalam minyak yang belum panas, lalu aku nyalakan. Dan perlu diingat, apinya harus kecil ya, nggak boleh besar-besar karena nanti bisa meledak. Sambil kita nyalakan api kecilnya, kita aduk perlahan-lahan, jangan terlalu kasar ya, karena nanti adonannya bisa berubah bentuk. Yang tadinya bulat bisa jadi gepeng ya. Kita aduk perlahan-lahan. Jika cimolnya sudah matang, dia akan mengembang di atas minyak ya. Kita aduk perlahan-lahan sampai matang. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jika sudah sedikit matang, tujuan dari menyalakan minyak kecil agar tidak meledak dan matangnya sampai ke dalam. Seperti ini kira-kira. Jika sudah matang ya, waktunya kita angkat. Perbedaan membuat cimol dengan sagu dan tapioka adalah kalau kita menggunakan tapioka, ketika sudah dingin dia tidak akan mengeras tapi tetap kenyal, hanya saja akan mengempis. Jika kita menggunakan sagu,
dia ketika baru matang akan mengenyal, tapi jika sudah dingin dia akan sedikit mengeras. Seperti ini jadi ya guys. Seperti ini besar-besar karena aku membentuknya besar-besar ya. Dan jumlahnya itu tergantung ukuran yang kita buat. Karena aku untuk konsumsi sendiri, jadi aku bentuknya seperti ini. Bagus kan hasilnya? Coba kita lihat penampakannya seperti ini ya guys. Tara, aku akan mencoba untuk memotong dan melihat hasil dalamnya seperti apa. Panas guys. Oke, seperti ini kira-kira adonannya matang sampai ke dalam ya, dan kenyal-kenyal. Wow, wajib dicoba nih di rumah. Lumayan kan, daripada beli di luar, mending bikin sendiri. Oke, aku akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Lebih enak kalau ada taburan bubuknya nih. Aku akan menggunakan bon cabe ya, karena aku nggak punya bubuk tabur atau bubuk cabai tabur, jadinya aku pakai bon cabe. Karena aku selalu menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia ya, nggak usah ribet-ribet lah. Yang penting ngemil sobat. Oke, di sini aku sudah menaburkannya. Aku akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cocok banget nih buat nongkrong-nongkrong. Oke, mungkin cukup sampai sini ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus ikuti Hikmah Zizi di Makan Enak, Enak, Enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.